daily mini vlog kegiatan aku hari ini. Ini aku bikin video dari tadi pagi. Jadi pertama kali aku buka gorden biar mataharinya masuk. Ini semua aku bersihkan di bagian meja sama sofa bekas kita tidur-tidur duduk-duduk di sini. Nah, ini aku lanjut buat ambil tisu karena tempat tisunya aku sekarang udah habis. Jadi sekarang waktunya kita isi dulu. Karena ini tempatnya kecil banget ya, tempat tisu nggak muat banyak. Jadi kita isi yang muat-muat aja. Lalu sisa tisu kita taruh deh ke tempatnya biar terlihat rapi. Di bagian meja dapur ini juga berantakan banget. Jadi ini galon kita masukin ke dalam lemari biar rapi. Nah, lanjut ini aku mau bongkar paket aku karena di beberapa hari ini paket udah nyampe tapi belum aku pasang dan baru bisa kepasang karena sekarang. Aku ngandalin suami, aku nggak bisa masang sendiri. Jadi pas suami itu ada waktunya. Jadi Pak Suami lah yang bakalan ngerakit ini paket. Nah, ini aku buka paket dulu yang bisa aku buka. Ini aku beli mixer. Ini mixernya harganya di 50 ribuan. Ini murah banget. Ini semoga awet ya. Aku juga belum tahu nantinya. Lanjut ini aku beli setrika uap karena ini berfungsi banget. Ini kan lagi ngetren banget. Nah, ini paket yang terakhir meja karena ini aku gak terlalu paham caranya gimana. Jadi aku coba-coba aja dulu sebelum Pak Suami datang. Tadi aku suruh sih, ya bentar. Tapi karena keseringan bentar aku jadi capek nyuruhnya. Tiba-tiba aku dibantuin kan. Karena kalau masalah ngebor itu aku nggak bisa beneran. Makanya aku suruh Pak Suami aku. Dan ini udah jadi. Nah, ini aku mau taruh di bagian pojok karena ini tuh mejaku jelek banget. Jadi ini pas kita taruh bunga. Gimana menurut teman-teman? Ini bagus nggak? Cantik nggak? Ini tuh mejanya murah asli, murah-murah banget, nggak mahal, seriusan. Itu harganya nggak nyampe 100 ribu untuk mejanya. Nah, ini aku mau lanjut buat sarapan dan buat sarapannya aku belum ada. Jadi aku mau goreng telur aja pakai wajan baru aku. Ini selama aku beli aku nggak pernah pakai dan ini aku baru pakai. Dan aku lihat cucian aku banyak banget. Ternyata aku belum nyuci. Jadi aku sekalian mau nyuci piring, sekalian juga mau cuci wajannya. Karena wajannya belum pernah dipakai sama sekali, walaupun bersih tapi harus dicuci ya sebelum dipakai. Cucian ini itu numpuk dari tadi malam. Biasanya aku nyucinya malam, cuman tadi malam aku capek banget jadi agak-agak males gitu. Jadi ya aku bisa nyuci sekarang. Kita lanjut buat goreng telur, tapi telur aku sisa 1 biji, jadi aku beli dulu untuk telurnya. Untuk telur aku belinya cuma 15 biji. Ini juga bakalan habis lama, nggak cepat karena kita nggak terlalu doyan telur. Kalau kepengen aja baru goreng. Nah, pasti ada yang komen, kenapa nggak ditaruh di kulkas? Sengaja ya, aku nggak taruh di kulkas, aku taruhnya di luar aja. Nah, aku kalau goreng telur itu harus pakai bumbu. Itu ada bawang, cabai, terus diiris-iris biar enak, biar wangi. Karena rasanya itu beda banget, khas wanginya itu beda banget sama yang diceplok terus cuma dikasih garam doang. Ini itu favorit aku yang dikasih bawang sama cabai. Jangan pakai bawang putih, hanya bawang merah aja. Ya pastilah aku kasih garam sama micin sedikit aja, nggak banyak-banyak. Nah, wajannya udah kering, waktunya kita goreng-goreng. Nah, ini aku kasih minyaknya agak banyak, sengaja banget. Kalau minyaknya banyak, itu bakalan jadi creamy-creamy gitu. Ada krenyes-krenyesnya. Kalau nggak pakai minyak atau pakai sedikit minyak itu jadinya itu agak lembek. Aku kurang suka. Jadi versi orang itu beda-beda ya. Nah, ini waktunya kita sarapan. Ini aku sarapannya di minibar aja ya. Nah, ini pertama kali aku pakai yang sendok sultan gini ya, kayak ribet banget jadi orang makan yang pakai sumpit, pakai apa namanya lagi, pisau, pakai garpu, pakai sendok. Aku mending pakai tangan aja gitu. Sosokan ya jadi orang kaya. Tapi aku nggak bisa, enaknya itu cuma pakai tangan aja. Nah, ini aku cuci lagi habis makan tadi biar semuanya itu bersih. Jangan lupa dicuci tangannya pakai sabun biar wangi. Nah, ini aku lanjut lagi masak untuk kedua kalinya. Kali ini aku mau masak sayur komak sama cabai yang hijau besar gitu. Ini aku goreng-goreng aja karena ini requestan Pak Suami. Cabainya aku juga potong-potong seperti komak tadi. Kalau masakan ini tuh enaknya dimakan waktu hangat-hangat aja. Terus ini aku juga mau bikin jagung bergedel. Ini kesukaan Pak Suami juga. Real ini itu masakan buat suami aku. Maksud aku
requestan pas suami. Ini aku iris-iris dulu karena nanti pas di blender itu biar nggak terlalu ribet banget. Seperti biasa aku selalu pakai cobe andalan aku, cobe dari keramik. Itu ini udah aku pakai 2 tahunan. Banyak banget yang nggak berani pakai cobe ini, padahal cobe ini itu bagus banget. Dia nggak iris-iris ini cobe, dan ini nggak gampang pecah, asal jangan jatuh aja. Kalau masih digetok-getok masih aman. Cobe ini sudah estetik, sudah cantik, sudah kuat. Oh ya, untuk cobeknya juga nggak perlu pakai garam, dia udah bisa menghaluskan bumbu tanpa garam. Nah ini aku sengaja pakai bumbu yang banyak karena itu nanti lebih enak kalau pakai bumbu yang banyak. Nah untuk bergedelnya aku blender biar cepat aja. Karena kalau di bergedel itu walaupun di blender, walaupun diulek-ulek rasanya itu sama. Beda kalau kita masak sayur. Kalau masak sayur enaknya diulek-ulek, kalau di blender itu rasanya itu agak beda. Aku habis baru nyuci, cucian ada lagi, udah penuh lagi kan. Cucian emang nggak kelar-kelar. Itulah kita jadi ibu pengangguran, kita jadi ibu itu seneng ya diliatin sama orang. Tahu-taunya mereka tuh nggak tahu kalau jadi ibu rumah tangga itu kerjaannya itu nggak habis-habis. Tapi nikmatin aja pekerjaan di rumah, biar kita lebih happy sama keluarga. Lanjut, ini aku goreng-goreng dulu bumbunya biar wangi. Sambilan menunggu bumbunya matang, ini aku goreng bergedel dulu. Karena kalau kita masak itu ada sambil-sambilannya, jadi cepet nanti matangnya. Nah kan, nih kita balik. Terus komaknya kita udah templung. Lanjut buat kita masukin bumbunya. Ini aku pakai masako sama micin sedikit-dikit aja. Tuh kan komaknya belum matang, bergelirnya udah matang. Komaknya pun juga udah matang. Ini aku kasih sengaja air sedikit biar cepet layu aja. Dan nanti ada kuah-kuahnya pas kita makan. Tuh kan cepet banget ya. Nah kita taruh aja dulu di sini sebelum dimakan sama Pak Suami. Tadi aku hampir lupa untuk matiin penguap kompornya. Nah habis aku masak, tiba-tiba ini kasurku itu udah datang. Ini yang aku tunggu-tunggu banget. Nah sekarang aku mau isi kamar baru aku. Oh ya, kasur sama dipan aku beli terpisah, enggak samaan. Kalau dipannya aku udah beli duluan. Terus dipannya aku baru naikin karena kasurnya yang aku tunggu-tunggu. Dan aku samaan deh untuk naikinnya. Dipan kasur dari tote bag ini itu impian aku pengen dari dulu. Karena kasur dari tote bag itu bagus banget. Kelihatan aja kecil, tapi kalau udah dibuka dia itu kayak ngembang banget. Astaga, bekas kaki Pak Suami itu kelihatan banget, kotor banget itu kaki ya. Nah ini si tukang aku nunduk-nunduk karena emang bagian atasnya kita sengaja di bagian sampingnya itu agak pendek, kayak biar ada model-modelnya gitu deh. Ini kita mau pasang spray warna pink aja. Aku belum banyak spray pink. Aku pasang yang seadanya dulu. Lanjut buat kasih karpet biar cantik-cantik aja kayak di konten-konten kreator-kreator gitu. Nah terus sampingnya aku tambahin bunga sama lampu tidur. Nah jadi cantik deh. Yeay, impian aku punya kasur tote bag akhirnya tercapai juga. Nah ini walaupun kita gerak-gerak, teman kita tidur itu nggak bakalan ngerasain gerak-gerak kita. Lanjut, ini aku pesan lemari yang full plafon. Jadi harus dirakit di rumah. Ini itu lemari udah impian aku lama banget. Aku pengen banget punya lemari full plafon dan full kaca. Karena kalau full kaca itu terlihat luas banget kamar kita. Walaupun kamar kita itu sempit. Kalian juga aku pesan cermin di tukang lemarinya. Aku taruh di depan kasur aja. Nah, ini juga si tukang korden aku baru beli. Tapi aku belinya dalamnya aja karena kordennya aku udah punya. Di bagian luar kamar aku nggak pakai keramik, jadi ini aku pakai karpet aja sementara. Budgetnya masih menipis. Lanjut, ini kita vakum karena karpet itu nggak bisa dicuci. Jadi ya setiap mau nyapu di bagian sini itu harus divakum terus. Nah ini aku juga sekalian vakum di bagian kamar. Di kamar tadi itu habis ngebor-ngebor, jadi debunya itu kemana-mana. Ya solusi debu itu yalah ini vakum. Aku pakai vakum yang pakai kabel karena ini awet banget. Aku pernah punya vakum yang nggak pakai kabel. Tahu-taunya cepat rusak. Padahal harganya itu 1 juta vakum lebih. Ini itu harganya di harga 300-an, murah banget tapi awet banget. Lanjut buat taruhin sofa. Nah ini aku sengaja taruh sofa di sini karena di depan dapur itu aku mau taruh meja makan nantinya. Kita vakum dulu ini si sofa karena aku udah 1 bulanan gak pernah vakum, yang gak terlalu-lalu
kotor-kotor banget sih, nggak terlalu debu yang juga. Paling penting di sela-selanya biasanya ada pasir-pasir. Kalau yang kecil aku masukin di kamar ini juga aja. Itu di vakum tuh sampai ke sela-sela di bagian dalamnya bisa masuk. Enaknya pakai vakum dari Derma yang ada kabelnya. Nggak takut baterai habis, asal jangan mati lampu aja. Selfie dulu deh sebelum lanjut kerja. Lanjut deh, kita kerja dulu, nanti selfie-selfienya. Nah, ini aku sengaja taruh bunga biar ruangan ini estetik. Nah, ruangan nyantai aku udah selesai, sama kamar impian aku akhirnya udah selesai juga, Masya Allah. Perjuangan aku punya kamar ini itu sangat panjang banget, dan nabungnya itu udah lama banget. Aku nggak nyangka punya kamar seluas ini dan punya pernak-pernik yang aku impikan ini. Ternyata mimpi aku kenyataan. Aku nggak sia-sia ya buat mimpi dan buat berusaha. Semoga teman-teman di luar sana apa yang diinginkan itu cepat tercapai. Amin. Lanjut, ini kita mau pasang meja makan. Ini meja makan itu super berat banget, sangat-sangat berat. Ini aku juga bantuin Pak suami. Bagian ngangkat marmernya itu butuh 4 orang dan hanya laki-laki yang bisa. Kuatan tenaga laki-laki itu sama perempuan itu beda banget. Nah, ini aku lanjut buat unboxing kursi makan. Aku belinya terpisah ya, kursi makan sama meja makan. Sebenarnya tempat aku beli meja makan itu ada kursinya, cuman kursi yang gak ada warna pinknya. Paling yang adanya itu hitam, putih, abu, itu baru ada. Aku carinya yang warna pink tapi kagak ada. Jadi ya aku terpaksa buat beli yang terpisah. Sebenarnya meja makan ini khusus 6 orang, tapi aku ambil yang 4 orang aja karena di rumah itu nggak banyak orang. Karena aku capek banget, jadi aku makan dulu ya. Sangat-sangat capek dan sangat-sangat lapar banget. Dan sekalian aku juga mau nyobain ini meja makannya, makanya aku sengaja bikin video makan-makan di atas meja ini. Nah, sekarang udah pas kan meja makan di depan dapur. Terus di mana ruangan tamunya sekarang? Ada, tapi kita nunggu sofa ya. Sopanya lagi di jalan. Terima kasih yang udah nonton.